Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dr. Wi, dokter yang sudah bertugas pada hari ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ardi. Bapak Ardi usianya berapa Pak? Usianya 40 tahun. Alamatnya di mana? Alamatnya di Yogyakarta. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini dok, saya ada benjolan di bagian leher. Itu di semua bagian daerah atau sebagian saja Pak kira-kira? Semuanya dok kayaknya. Semuanya ya. Itu sejak kapan Pak kerasa ada benjolan itu? Sekitar semingguan ini. Baik. Kemudian bisa diceritakan awal mulanya bagaimana ada benjolan itu Pak? Nggak tahu kok tiba-tiba benjolan itu muncul secara tiba-tiba. Baik. Tanggal pembesar ya Pak? Ya, Apakah ada dirinya Pak di benjolan itu? nggak ada dok. Enggak ya. Kemudian apakah sampai mengganggu aktivitas Bapak? Lumayan mengganggu. Mengganggu ya. Enakan kalau dipakai ngapain Pak? Buat istirahat tiduran. Istirahat ya. Kalau tambah nggak enaknya ini Pak buat ngapain gitu? Kalau aktivitas biasa dok. Kalau aktivitas biasa ya. Kemudian ada gejala lain nggak Pak? Misalkan suka berdebar-debar? Ada dok. Ada ya. Sering merasa kelelahan nggak Pak? Sering. Bapak lebih suka udara yang dingin atau yang panas? Kalau saya karena penyakit ini jadi suka dingin. Suka dingin ya. Ada ngerasain keringat yang berlebihan Pak? Nggak ada dok. Nggak ada ya. Kemudian gugup atau gelisah? Nggak ada dok. Nggak ada juga ya. Kemudian nafsu makannya ini semakin bertambah atau malah berkurang? Nggak ada, biasa aja. Biasa saja. Akhir-akhir ini Pak, berat badan Bapak cenderung naik atau turun? Kayaknya biasa-biasa aja dok, nggak ada apa-apa. Baik. Kemudian dulu pernah mengalami hal yang sama enggak Pak? Yang hal yang seperti ini? Tidak ada. Ada riwayat penyakit gula atau darah tinggi? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian di keluarga ada yang mengalami hal yang sama enggak Pak? Tidak. Tidak ya. Kemudian keluarga ada juga yang mengalami penyakit gula atau darah tinggi? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian mohon maaf nih Bapak kesini pakai BPJS atau pakai mandiri? Saya mandi. Mandiri. Kemudian Bapak ini untuk lingkungan rumah Bapak apakah terjamin kebersihannya dan Bapak termasuk orang yang berperilaku hidup sehat? Insya Allah sih. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Di sini untuk memastikan diagnosisnya maka saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Di sini Bapak bisa duduk di bed seperti ini. Nanti mungkin dalam pemeriksaan akan sedikit kurang nyaman ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, saya akan cuci tangan dan mempersiapkan alat. Ya baik, selanjutnya di sini yang pertama pada pemeriksaan saya akan melakukan inspeksi. Bapak bisa agak menghadap begini. Ya di sini dilihat Bapak bisa coba menelan Pak. Ya di sini kita mengamati untuk pergerakannya saat menelan dia tidak simetris dan benjolannya ikut saat menelan. Kemudian di sini kita amati untuk warnanya di sini sama kayak sekitar. Kemudian permukaannya tampak licin dan strumanya di sini terlihat dan tidak ada jaringan parut. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi. Yang pertama dengan cara menekan pada bagian benjolan. Di sini untuk bentuknya bulat tidak beraturan, kemudian jumlahnya di sini multiple. Kemudian di sini saya akan mengukur panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Di sini untuk hasilnya panjang 4, lebar 3, tinggi 4. Kemudian di sini konsistensinya lunak. Kemudian Pak kalau nyeri bilang ya di sini tidak terdapat nyeri, tekan. Kemudian di sini saya akan coba gerakkan. Di sini bisa digerakkan dari dasar. Kemudian tidak ada infiltrasi ke jaringan lainnya. Kemudian di sini saya akan melakukan auskultasi pada benjolan untuk menilai bising atau buih tiroid. Ya, dari hasil auskultasi terdapat buih tiroid. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda hipertiroid. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tambahan untuk tanda hipertiroid. Yang pertama tremor halus, Pak tangannya bisa begini. Kemudian saya akan meletakkan dua kertas di atas ini, bisa agak rapat. Kemudian dilihat di sini tidak terdapat di sini terdapat tremor halus. Kemudian tres proksimal myopathy. Bapak kakinya bisa diangkat kemudian ditahan salah satu Pak. Dan diangkat ke atas Pak. Ya, ditunggu selama 1 menit. Baik cukup bisa digunakan. Di sini dites dan hasilnya positif. Kemudian Pemberton sign Pak bisa diangkat kedua tangannya seperti ini. Di sini maka vena akan terbentuk dan diamati
pada wajah. Pak, apakah sampai terasa, ditanyakan sampai terasa pusing atau enggak? Di sini sampai sinkop, agen sinkop di sini ya. Kemudian pada mata di sini saya akan mengecek yang pertama, turunkan Pak. Di sini mengetes pada ekspothalmus dari samping ya. Jadi dia dilihat bulbus okulinya menonjol apa enggak. Sini dilihat. Ya. Sini setelah. Ya, kemudian ya, di sini hasilnya positif. Kemudian swelling sign di sini menilai kedipan mata dihitung dalam menit. Di sini normalnya 10 sampai 15 kali dalam semenit. Kemudian ya mati ya. Kemudian von Grief sign di sini Pak bisa melihat ke bawah, matanya aja Pak yang melihat ke bawah Pak, mukanya tetap, nah matanya melihat ke bawah. Di sini palpebra superiornya dinilai dapat mengikuti bulbus okuli atau tidak, sehingga sekiranya terlihat jelas. Di sini tidak. Kemudian Meolus Mobius sign di sini Pak nanti diikuti arah melihat jari saya ya Pak, diarahkan ke hidung. Ya, di sini dinilai dapat mengikuti atau tidak. Kemudian di sini Geoffroy sign, di sini Pak bisa melihat ke atas, kemudian dahinya digerutkan Pak. Di sini digerutkan dahinya, kemudian di sini bisa. Kemudian Rosenbach sign, di sini Bapak bisa kedua matanya ditutup. Di sini dinilai pada palpebra ada tumor atau tidak. Kemudian yang terakhir di sini Darling, di sini menilai mata pasien itu membelalak atau tidak. Baik, alhamdulillah Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa merapikan diri. Saya akan menghitung indeks Wien untuk menentukan diagnosis ini. Saya akan cuci tangan. Ya baik Bapak, alhamdulillah ya Pak, tadi pemeriksaan sudah selesai. Berdasarkan hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, di sini menggunakan indeks Wien saya di sini tadi ditemukan adanya sesak bila bekerja, kemudian berdebar-debar positif tapi tidak ada kelelahan, lebih suka udara yang dingin, kemudian tidak ada keringat berlebih, tidak ada gugup, nafsu makannya tadi normal, kemudian ada penurunan berat badan. Kemudian tadi dari pemeriksaan fisik kelenjar tiroidnya teraba, kemudian ada bising tiroid tadi, kemudian ekspothalmusnya positif, kelopak mata tertinggalnya positif, kemudian gerakan kinetiknya tadi positif, tadi tangan panasnya tidak ada, tremornya ada, tangan basah tidak, vibrasi atrium tidak, dan nadinya tadi teratur. Ya, jadi tadi berdasarkan analisis pemeriksaan fisik dan juga sudah dihitung dengan indeks Wien, kan tadi setelah dihitung lebih dari 20, artinya dia mengarah ke hipertiroid. Jadi untuk diagnosis dari saya tadi di sini terdapat struma, kemudian nodusa, dia multiple, toksik, dan suspek ke hipertiroid. Bapak, penyakit ini itu adalah penyakit karena tingginya kadar hormon tiroid. Kemudian nanti untuk menentukan diagnosis yang lebih pasti akan saya rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Mungkin itu saja Bapak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Nanti saya beri surat rujukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.